Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wa binastain ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyimak pembahasan pemaparan materi kita pada malam hari ini oleh saudari Nur Aini dan Nidaulah Sana. Namun sebelum itu, agar kita senantiasa diberikan keberkahan dalam melakukan pembelajaran jauh, ya, diberikan kemudahan dalam pemahaman, ya, serta istiqomah dalam menuntut ilmu, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat dipersilakan Nur Aini, silahkan. Ada kendala kah? Maaf. Bentar. Ininya nggak muncul. Ini ada suara ketok-ketok ya? Ini ada suara ketok-ketok. Coba yang punya headset tuh, headsetnya dimasukin kali. Jangan-jangan headsetnya nangkring gitu. Jadi headsetnya jangan ditelan. Itu colokan headset masih kresek-kresek nggak? Udah enggak? Ya. Udah masih. Suara Ada suara kipas kali enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Udah di. Halo, masih kresek-kresek nggak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nuraini dan partner saya Nidaulah Hasanah ingin memaparkan makalah yang berjudul Sejarah Peradaban Perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, maka estafet kepemimpinan akhirnya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Namun kali ini sistem pengangkatan Utsman berbeda dengan pada masa Umar bin Khattab atau Abu Bakar. Utsman bin Affan tidak diangkat melalui sistem penunjukan atau wasiat, melainkan oleh Dewan Formatur yang terdiri dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar sebelum meninggal dunia. Penunjukan tersebut tidak berdasarkan perwakilan golongan, tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing, yakni karena mereka menurut Nabi adalah calon-calon penghuni surga. Hingga akhirnya Utsmanlah yang dipilih menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ketiga, yang akan melanjutkan kepemimpinan dan perjuangannya dalam menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Dari masa inilah awal pengangkatan seorang khalifah secara demokratis dengan jalan musyawarah yang diwakili oleh ke-6 orang sahabat sepanjang sejarah. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai berikut, yaitu pada masa khalifahan Umar bin Khattab, tepatnya setelah beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, merasa sakit dan merasa dirinya akan meninggal dunia, maka Umar bin Khattab membentuk Dewan Musyawarah. Dewan tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas tetapi hanya punya hak pilih dan tidak berhak dipilih. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka mereka segera berunding untuk membahas siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan atau kekhalifahan. Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar dia diperkenankan mengundurkan diri, tetapi kepadanya ditugaskan bermusyawarah dengan kaum muslimin dan memilih seorang untuk menjadi khalifah di antara sahabat-sahabat yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ketika itu sempat terjadi aksi dukung-mendukung antara kelompok Ali dan kelompok Utsman. Melalui persaingan yang ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Dalam pengangkatan Utsman, tampak bahwa musyawarah itu dilaksanakan oleh tokoh-tokoh senior. Tetapi terkesan tidak ada peluang untuk berbeda pendapat, sebagaimana yang telah diwariskan oleh Umar bin Khattab karena khawatir terjadi keributan. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam dewan posisinya seimbang, tak ada yang lebih menonjol sehingga cukup sulit untuk menetapkan salah seorang dari mereka sebagai pengganti Umar. Tidaklah heran bila terjadi tarik ulur pendapat yang sangat alot. Langkah-langkah keberhasilan yang dicapai Khalifah Utsman bin Affan antara lain yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam, perkembangan ekonomi, politik, pendidikan atau ilmu pengetahuan. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan pada masa Khalifah Utsman ada dua, yaitu faktor internal yaitu diangkatnya Marwan bin Hakam, adik sepupu, menjadi sekretaris. Karena pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan. Sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Rasa tidak puas memuncak ketika pemberontakan dari Kufah dan Basrah bertemu dan bergabung dengan pemberontak dari Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Tuntutan dikabulkan, tetapi ketika mereka kembali di tengah-tengah perjalanan menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusus dari Marwan bin Hakam. Isinya bahwa wakil-wakil itu harus dibunuh ketika sampai di Mesir. Situasi politik semakin mencekam. Tuduhan korupsi atau pemborosan uang negara antara lain. Pembangunan rumah mewah lengkap dengan peralatannya untuk Utsman dan keluarganya. Tuduhan keji tentang korupsi untuk dibagi-bagikan pada saudaranya. Tuduhan lain, Utsman dianggap mengambil harta Baitul Mal untuk keluarganya. Semua dibantah oleh Utsman. Ditambah lagi tuduhan keras terhadap kerabat khalifah yang bernama Hakam, ayah Marwan, mendapat tanah. Marwan sendiri menyalahgunakan harta Baitul Mal. Muawiyah mengambil alih tanah negara Suriah dan Khalifah mengizinkan Abdullah untuk mengambil 1/5 dari harta rampasan perang Tripoli untuk dirinya dan lain-lain. Adanya konfrontasi lama yang mencuat. Permasalahan ini semata-mata berupa persaingan Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Sejak dahulu Bani Hashim berada di atas Bani Umayyah, terutama pada masalah-masalah perpolitikan orang-orang. Adanya provokator orang Yahudi dari Yaman yaitu Ibnu Saba. Nama lengkapnya Abdullah bin Saba yang masuk Islam. Ia melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan didasarkan motivasi dirinya untuk meruntuhkan dasar-dasar Islam yang telah dipegang teguh oleh umat Islam. Niatnya masuk Islam hanyalah sebagai kedok belakang untuk merongrong kewibawaan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga muncullah kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaan Islam, diantaranya adalah Fustat atau Kairo, Kufah, Basra, dan Madinah. Lawan politiknya menuduh Utsman sama sekali tidak punya otoritas dalam menerapkan edisi Al-Quran yang ia lakukan. Dengan kata lain, mereka mendakwah Utsman secara tidak benar telah menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak dimilikinya. Kronologi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.
yaitu pemberontak yang muncul pada saat itu. Mereka tidak puas atas kekhalifahan Utsman. Akhirnya mengepung dan menyerang rumahnya serta menikam Utsman dari belakang. Pada saat itu Utsman sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Pembunuhnya adalah Hamran bin Sudan Asy-Syaqi. Apakah sudah pemateri atau ada yang mau ditambahin lagi? Udah, buat yang mau bertanya silahkan. Baik, terima kasih pemateri atas penyampaiannya. Sambil menunggu pemateri yang kedua, kita sambil sharing. Nah, barangkali ada teman-teman yang mau nambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa-apa yang telah disampaikan. Silakan. Saya mau nanya dong. Silakan Chandra. Oke. Mari diajukan. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, kira-kira faktor apa sih pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini banyak terjadi perpecahan politik mungkin kali ya, atau apa yang sebelumnya di zaman Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar itu nggak terjadi gitu. Tapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi. Kira-kira faktornya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Bisa dipahami ya ini ya. Nuraini gimana? Gimana Nuraini? Dipahami ya? Nih ininya nih baru masuk. Gimana saudari Aini? Dapat dipahami pertanyaannya? Nuraini, monitor. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi atas pertanyaan saudara Chandra. Sebab utama kenapa di masa Khalifah Utsman bin Affan ya itu banyak terjadi percekcokan, yang mana sebelumnya di masa Khalifah Umar belum, atau kita belum tahu atau tidak terjadi ya. Gimana Nuraini? Atau ada pertanyaan lain Fitri, saudari? Saudara Agung? Mungkin sambil menunggu pemateri ya, saya juga mau coba bantu sharing, kita sharing ya kenapa sebab utama terjadi perselisihan ketika masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pernah saya ketahui gitu ya, itu bisa diperbaiki atau diluruskan oleh dosen. Ya, itu salah satunya mungkin kurang tepatnya Khalifah Utsman bin Affan dalam menunjuk seorang pemimpin-pemimpin di wilayah gitu. Salah satunya ada salah seorang pemimpin yang kurang disukai oleh masyarakat luas. Karena mengapa? Karena kepribadiannya yang kurang baik gitu, kurang loyal, kurang peduli dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ya, itu Marwan bin Hakam atau siapa gitu. Jadi dia salah satu seorang, itu termasuk keluarga, salah satunya karena beliau menunjuk beberapa dari keluarga ya kan, sepupu-sepupunya Khalifah Utsman. Dan yang paling besar penyebabnya itu karena ada salah seorang yang dipilih oleh Khalifah Utsman itu tidak disukai oleh masyarakat luas gitu. Dan itu salah satu penyebab utama terjadinya sebuah perselisihan yang ada gitu. Itu yang pernah saya ketahui gitu. Nanti selebihnya bisa diperbaiki. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Baik, syukron. Nuraini mungkin pemateri mau ditambahkan? Mungkin sedikit informasi aja ya. Tadi karena nggak kebahas,
tentang keberhasilan di masa Khalifah Utsman bin Affan, sebenarnya ada ada yang menarik gitu. Pertama kan kita sudah jelas sering dengar ya dan sering menyimak juga bahwasanya di masa Khalifah Utsman itu Al-Qur'an itu dibukukan ya, dibukukan menjadi Mushaf Utsmani ya, sehingga dibentuk kalau nggak salah dibuat 5, kemudian dibagi-bagikan di beberapa wilayah ya, kemudian menjadikan contoh utama. Mungkin Al-Qur'an yang sekarang kita pegang itu salah satu titisan dari kitab Utsmani, Al-Qur'an Utsmani yang disusun oleh Khalifah Utsman, yang mana selain dari itu dimusnahkan ya, namun dengan adabnya seperti itu. Adapun yang kedua itu di masa Khalifah Utsman bin Affan ini, sedikit tambahan aja ya, keberhasilan yang pernah saya dengar gitu ya. Jadi di masa Khalifah Utsman ini juga pertama kali adanya perang, maksudnya pasukan laut. Ya, jadi kan biasanya peperangan sering kali terjadi di darat ya. Nah, disinilah ketika masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada pasukan laut yang mana disarankan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, kalau nggak salah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketika itu beliau adalah seorang gubernur Syam. Nah, beliau mengusulkan agar membuat sebuah pasukan, karena kan peperangan bukan terjadi di darat aja ketika itu, sudah mulai terjadi di lautan. Apalagi yang dihadapi itu pasukan Bizantium Romawi, seperti itu. Dan itu salah satu keberhasilan yang mencolok di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, selain membukukan Al-Quran. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh teman-teman. Seperti itu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Jika memang sekiranya nggak ada pertanyaan. Iya, saya luruskan ya. Halo? Ya, Ustaz. Ya, Iya. Jadi pada masa Utsman itu kita harus tahu bahwa beliau menjabat khalifah paling lama. Ya. Abu Bakar itu hanya 2 tahun. Sahabat Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Ali 6 tahun. Jadi semua 30 tahun. Jadi yang paling panjang itu Utsman. Dan saat itu beliau sudah sepuh kan. Beda Abu Bakar masih agak mudaan. Umar lebih muda ya kan. Artinya ketika menjadi khalifah itu relatif muda. Utsman kan otomatis setelah Umar kan tambah 10 tahun kan. Berarti kan usianya sudah mulai sepuh. Nah, dalam perkembangan saat beliau menjadi khalifah itu bisa dibagi 2 periode. Periode pertama 6 tahun itu relatif mulus pemerintahannya, tidak menghadapi kendala yang berarti. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, 6 tahun kedua beliau itu mulai sepuh, sehingga beliau banyak mengangkat pejabat-pejabat negara dari kalangan keluarga. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu perlu punya mitra kerja yang loyal, punya pembantu yang loyal, yang setia pada khalifah. Tentu itu akan lebih terjamin kalau dari pihak keluarga. Yang pertama. Yang kedua, beliau punya alasan bahwa dari keluarga Bani Umayyah yang melahirkan Utsman itu, ya, itu masuk Islamnya belakangan, termasuk Abu Sufyan, ya, Harb itu, kemudian Muawiyah termasuk itu, masuk Islamnya itu baru masa Fathu Makkah, ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Makkah. Jadi sekitar tahun ke-67 Hijriah itu. Jadi beliau sudah belakangan masuk Islamnya keluarga itu. Maka kalau kalkulasi itu belum banyak prestasi yang ditorehkan oleh keluarga Utsman. Sehingga beliau mengangkat keluarganya menjadi pejabat-pejabat negara, termasuk Muhammad bin Hakam tadi sebagai sekretaris negara, itu dengan tujuan selain loyalitas keluarga, juga yang terpenting ingin memberi kesempatan keluarga untuk beramal, untuk berbuat baik pada Islam. Karena dia masuk Islam belakangan sehingga belum banyak prestasinya, belum banyak amalnya di Islam, maka diberi kesempatan itu dalam rangka untuk memberi kesempatan agar mereka lebih banyak beramal untuk Islam. Ini niat Utsman.
Nah, jadi jangan dicurigai Utsman itu ingin pertahankan jabatan sama sekali tidak. Karena beliau itu orang yang zuhud, hartanya untuk Islam ya. Nggak ada pretensi untuk cari kekayaan beda dengan orang sekarang kan. Kalau sekarang menjabat kan cari duit. Kalau beliau-beliau ini justru duitnya untuk kepentingan negara, kepentingan Islam. Ya, itu yang kita garis bawahi. Ya, Ustaz. Ya. Kemudian beliau banyak prestasinya. Sebenarnya kalau kodifikasi Al-Quran itu bukan Utsman, itu terjadi pada masa Abu Bakar ya atas usulan Sayyidina Umar. Tetapi ketika masa Umar itu ada futuhat atau melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Wilayah yang dulu dikuasai Romawi, dikuasai Persia itu masuk ke negara Islam ya kan. Maka makin banyak orang Islam di berbagai wilayah yang lain. Nah, mereka tentu perlu panduan Al-Quran untuk menjadi pedoman dalam bacaan supaya seragam. Ya. Maka Utsman itu tugasnya adalah mengkopi Al-Quran yang telah dibukukan pada masa Abu Bakar untuk menjadi 4 mushaf yang didistribusikan ke berbagai negara besar. Ya. Ada Mesir, ada kemudian Suriah ya, selain Makkah dan Madinah. Jadi itu jasa beliau. Maka yang dipakai standar adalah Mushaf Utsmani karena beliau yang mengkopi bacaan Al-Quran yang standar untuk berbagai negara itu. Dan saat itu Quran berbeda dengan sekarang. Bedanya apa? Waktu itu masih belum ada titiknya. Nggak ada bedanya antara jim, ha, kho itu sama. Ba, ta, fa sama. Belum ada titiknya. Apalagi harokat atau syakal belum ada. Itu baru terjadi pada masa Abul As Ad-Du'uli setelah Sayyidina Ali itu ya. Setelah Khalifah Ali itu. Jadi maka kalau kita buat standar yang namanya bid'ah itu nggak ada pada Rasul, Quran itu bid'ah. Karena pada Rasul nggak ada titiknya kan, nggak ada harokatnya. Sekarang itu ada semuanya kan. Kalau nggak ada titiknya kita nggak tahu ba, ta, fa, nggak ada bedanya gitu kan. Nah, itu bid'ah itu. Tapi bid'ah yang hasanah gitu kan. Kalau kita baca Quran zaman Utsman, oh kita nggak bisa bunyi. Ya. Apalagi ada syarat harakatnya kan. Ini bacanya dhammah, fathah atau kasrah misalnya kan. Nah, Duribat atau durib itu misalnya atau durab itu nggak bisa baca kalau nggak ada harakatnya. Nah, maka disitulah bid'ah itu bukan berarti semuanya negatif. Nah, karena kalau Quran itu ikut pada masa Rasul, sekarang nggak bisa dibaca. Nah, kemudian semua itu baru terjadi bahkan pada masa Sayyidina Ali itu dalam masa Juli. Nah, kemudian selain itu Utsman juga punya jasa ekspansi ke berbagai wilayah. Ya, jadi pengembangan pada masa Utsman juga terjadi. Ya, masuk ke Siprus, ke berbagai wilayah itu Utsman punya peran. Dan termasuk tadi adalah membentuk angkatan laut. Karena apa? Kalau di Madinah memang nggak ada lautan, sehingga saat itu perang itu masih di darat, ya pasukan darat menggunakan kendaraan kuda atau unta, ya kan, kavaleri saja itu ya. Nah, sedangkan ketika futuhat terjadi pengembangan Islam sampai di wilayah-wilayah yang dikuasai Romawi, seperti juga di Suriah ya dan sebagainya, itu sudah mulai ada lautan, ya wilayahnya meliputi lautan, sehingga untuk mempertahankan negara itu perlu angkatan laut. Itulah terbentuknya pada masa Utsman bin Affan yang disponsori Muawiyah sebagai gubernur dari Suriah. Nah, kalau dari segi terahnya memang Muawiyah itu adalah seterah dengan Utsman. Nah, nanti pada masa Ali itu terjadi konflik antara Muawiyah sebagai gubernur Suriah dengan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, itu juga kalau Ali itu keturunan Bani Hashim, keturunan Rasulullah, sedangkan dia adalah keturunan Umayyah. Jadi itu akan terbuka kembali. Ya. Maka disitulah kita bisa melihat pada masa Utsman itu memang karena kondisi fisik beliau sudah mulai sepuh, kemudian beliau mengangkat keluarga, niatnya sih memberi kesempatan agar anggota keluarga itu punya kiprah di pemerintahan Islam. Beliau punya amalnya. Tapi oleh pihak lain itu disalah paham.
Apalagi juga mulai muncul inti dari luar. Peran dari Yahudi ya yang kita kenal Abu Sabah itu juga luar biasa. Itu dalam sejarah ketika ada usulan dari beberapa daerah agar mereka diperhatikan, ya, maka Sayyidina Utsman kirim surat kepada gubernur agar memperhatikan mereka, para pemerintah terutama itu ya, agar permintaan dipenuhi. Tapi di tengah jalan muncul surat yang atas nama Utsman mengatakan bahwa para pemerintah itu kalau pulang supaya tangkap dibunuh semua. Nah, itulah makanya mereka membaca surat itu, kemudian mereka kembali ke Madinah dan mengepung rumah Utsman dan membunuh. Itulah berita hoax ya yang juga terjadi pada masa itu. Artinya apa? Bahwa namanya politik itu integritas tidak luar biasa. Bahkan zaman sahabat pun juga terjadi, ya kan? Dan itu tidak lepas dari peran orang-orang Yahudi juga yang ingin mengajukan Islam. Jadi untuk menumbuhkan kebencian pada khalifah itu bisa dengan fitnah seperti itu. Ya, ada surat yang menyuruh gubernur menangkap mereka dan membunuh mereka. Padahal itu nggak ada sama sekali. Ya, itu jadi surat yang atas nama Utsman seperti itu. Maka itulah yang menjadikan Utsman terbunuh. Maka disitulah pesan yang terpenting bahwa dalam setiap kepemimpinan itu pasti ada kelompok yang nggak puas. Tidak mungkin seorang pemimpin memuaskan sebuah kelompok. Kalau kita bandingkan di Indonesia misalnya ya, kita pernah punya presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, seorang proklamator yang bahkan begitu dahsyatnya sampai proklamator beliau juga menjadi presiden hidup, panglima tertinggi, ya, paduka yang mulia, semuanya jabatannya luar biasa lah ya. Tapi apa terjadi? Banyak juga yang suka kan, sehingga muncullah tritura, ketika rakyat ya kan. Kemudian apalagi ketika terjadi pembentukan SPKI ya kan, akhirnya beliau diturunkan dengan terpaksa kan. Bahkan nanti muncullah kelompok-kelompok yang menjatuhkan Pak Soekarno sehingga beliau akhirnya turun dari jabatan presiden yang digantikan Pak Harto. Bersebar itu ya, yang dijalankan oleh MPR. Pak Harto yang begitu dahsyatnya menumpas PKI ya. Kemudian beliau juga membangun, bahkan mendapatkan julukan sebagai bangunan Indonesia. Menjabat 32 tahun, coba bayangkan. Cukup panjang kan? Apa yang terjadi? Akhir jabatannya apa? Beliau diturunkan dengan tujuan KKN, ya kan? Mahasiswa turun memberontak kepada Pak Harto supaya turun dari jabatan. Itu menunjukkan betapa tidak bisa memuaskan semua pihak. Muncul yang ketiga Gus Dur, Habibie. Habibie itu orangnya apa? Dasar sekali beliau. Ketika beliau menjadi presiden, itu kondisi perekonomian kita morat-marit. Harga dolar itu mencapai 16.000 rupiah saat itu. Di tangan Habibie bisa berubah menjadi sekitar 6 ribuan. Ya, jadi luar biasa. Hanya waktu dekat dia bisa mampu menurunkan nilai tukar rupiah yang semula 16.000 ke 1 dolar menjadi sekitar 6 ribuan. Dahsyat. Beliau yang membuat undang-undang yang memberi kebebasan pada masyarakat. Tapi ternyata laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Sehingga beliau tidak layak menjadi calon presiden. Muncullah Gus Dur. Gus Dur diakui sebagai seorang kiai ya kan. Beliau juga seorang demokratis. Bahkan menjadi ketua Prodem ya. Jadi beliau sangat diakui kehebatannya, seorang ulama. Tapi apa terjadi? Baru 2 tahun menjabat diturunkan, ya kan? Dengan tuduhan macam-macam lah gitu. Jadi itulah, tidak ada presiden yang memuaskan itu. Sekarang Pak Jokowi yang diangkat, apa yang dipilih secara demokratis ya kan? Tapi juga masih banyak kan yang nggak suka kan? Mau menurunkan beliau kan? Ya. Jadi selalu ada seperti itu. Jadi yang namanya jabatan politik itu jabatan yang panas. Ya, yang hampir pasti muncul orang-orang yang tidak suka. Kalau pada masa Abu Bakar wajar beliau karena cuma 2 tahun, baru 2 tahun dia turun kan, dan beliau berhasil menumpas
orang-orang yang murtad, orang yang boleh zakat, orang-orang yang seperti Nabi, ya kan. Tapi 2 tahun sudah wafat kan, jadi nggak lama kan. Sehingga wajar relatif ya damai dan beliau hanya menghadapi internal ya. Sehingga beliau berhasil menumpas orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak bayar zakat, dan orang yang seperti Nabi. Nah, pada masa Umar, kurangannya apa Umar itu? Beliau seorang khalifah yang adil, sederhana, ya, kekayaannya untuk negara, untuk Islam. Tahu wafatnya dibunuh juga kan? Wafatnya dibunuh oleh Lulu'ah dari Al-Fairuz dari Persia. Walaupun memang dendam karena Umar lah yang berhasil mengalahkan Persia, mengalahkan Persia. Itu orang Persia nggak terima, maka muncullah pemberontakan dari atau pembunuhan oleh Al-Fairuz tadi. Demikian juga Utsman, ya, beliau menantu Rasulullah, bahkan 2 kali menikahi Rasul kan, Ruqayyah bin Kusum, sehingga beliau mendapat julukan Dzunnuran, ya kan, orang yang sangat kaya dan dermawan. Sampai hari ini itu banyak tanahnya yang menjadi wakaf Utsman, termasuk kalau di Madinah itu Darul Ramada itu adalah wakaf dari Utsman, yang sekarang pun namanya masih Utsman untuk digunakan untuk jariah, ya. Sangat luar biasa Utsman itu. Sangat dermawan, ya, orang yang membiayai 1000 ekor pasukan unta untuk perang Tabuk itu Utsman, orang yang sangat dermawan, ya, miliaran kekayaannya kalau sekarang itu untuk kepentingan Islam. Dzunnuran, menantu Rasulullah. Tapi toh ada orang nggak puas kan dengan kepemimpinan beliau kan, sehingga muncullah pemberontakan. Jadi itulah dinamika dalam politik ya, selalu ada orang-orang nggak puas. Kenapa? Kepuasan manusia itu adalah sesuatu yang nggak mungkin bisa dicapai. Pasti ada orang yang puas itu saat, apalagi memimpin rakyat yang sekarang sebenarnya di negara kita aja 250 juta gitu kan. Bagaimana bisa memuaskan semuanya? Jadi selalu muncul orang seperti itu. Sehingga wajar pada masa Utsman muncul pemberontakan seperti itu, apalagi beliau sudah kondisi sepuh ya kan. Kemudian banyak jabatan untuk keluarga. Yang niat beliau sebenarnya baik supaya keluarga itu punya kiprah Islam, banyak amalnya, tapi orang lain anggap itu punya integritas politik untuk kepentingan pribadi. Itu yang salah penafsiran itu yang selalu ada. Sehingga wajar muncullah pemberontakan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Berarti Utsman itu meninggal awalnya itu karena difitnah ya Ustadz? Iya. Difitnah oleh orang-orang yang Yahudi? Ya ada. Ya, saya itu satu analisa ya. Yang jelas ada pemberontakan yang akhirnya membunuh beliau. Jadi saat beliau wafat pun juga sedang membaca Al-Quran ya. Beliau itu orang yang sangat rajin ibadah. Jadi karena intrik politik lah beliau terbunuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Masih ada yang lain silakan. Ini Ustaz, untuk kelanjutan dari kitab yang sudah dibentuk oleh Khalifah Utsman itu, dari 4 yang tadi Antum sampaikan itu kan dibagikan di beberapa kota besar ya? Iya betul. Itu mungkin ada info lanjutannya, apakah dikembangkan lagi jadi perbanyak atau memang jumlahnya segitu aja gitu Ustaz? Iya, jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Kalau sekarang bisa cetak jutaan eksemplar bisa dicetak kan? Zaman itu belum ada percetakan, ya sehingga terbatas sekali. Sehingga dan beliau menyeragamkan begitu sudah ada naskah yang standar, maka naskah-naskah lain yang ditulis oleh sahabat-sahabat secara pribadi itu dibakar semua. Ini oleh orang nggak suka beliau diisukan beliau adalah membakar Al-Quran. Padahal tujuannya kalau Quran itu seragam kan setiap orang bisa mudah bacaannya dan tidak saling menyalahkan. Kalau setiap orang menulis Al-Quran kemudian jadi pedoman, kan Quran jadi beragam kan, bermacam-macam. Itu nanti yang membahayakan. Maka oleh beliau yang selain yang standar dibakar. Tujuannya supaya umat punya pedoman yang sama. Jangan sampai
Qurannya beda-beda, itu kan. Tapi oleh orang yang nggak suka beliau itu diisukan sebagai pembakar Al-Quran. Nah, itu jadi selalu bisa diolah gitu ya. Nah, kemudian beliau dalam praktek sholat di saat di Makkah sedang pergi haji, ya, itu beliau nggak mengqashar sholat. Itu oleh orang-orang yang nggak suka beliau diisukan beliau menjadi sunnah karena nggak mengqashar sholat. Apa bedanya? Mau sholat qashar mau sholat tamam kan itu pilihan kan. Tapi orang nggak suka diisukan yang negatif. Gitu ya. Jadi selalu dicari negatifnya. Ya, selalu ditafsirkan yang negatif. Beliau tidak ikut perang Badar. Ya, padahal beliau itu tidak berangkat perang Badar karena perintah Rasulullah untuk menunggu istrinya Ruqayyah sedang sakit. Jadi selalu hal-hal yang dianggap negatif diisukan ya, di blow up, dihembuskan besar-besaran untuk mendiskreditkan beliau. Jadi saat itu memang Qur'annya hanya 4. Ya, yang lain itu dibakar karena untuk menyeragamkan bacaan. Adapun setelah itu, apalagi zaman sekarang kan, Quran itu ya bisa jutaan jumlahnya kan, karena sudah dipercetakan kan, jadi nggak seperti dulu kan tulisan tangan. Ya. Nanti kalau Anda kesempatan pergi haji itu umroh, bisa melihat museum Al-Quran di Madinah. Di belakang makam Rasul itu nanti ada museum, ada Al-Ma'rad ya, ada tempat untuk pameran museum Al-Quran. Mulai zaman Utsman sampai sekarang itu ada semua. Sehingga kita tahu perkembangannya. Ya. Jadi kita masih bisa lihat Quran yang tidak ada harokatnya. Quran yang tidak ada titiknya itu masih ada sekarang. Di Madinah masih ada. Ya. Jelas ya? Jadi saat itu hanya 4 memang. Ada pertanyaan? Masih ada? Tanya Ustaz. Ya silakan. Yang tentang ekspansi yang tadi disebutkan, apakah sampai mana gitu Ustaz? Sampai mana ekspansi yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan itu, apakah seluruh dunia gitu? Apakah hanya 1/3 atau 1/2 bagian? Enggak. Yang paling besar itu pada masa Umar ya. Jadi wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Romawi dan Parsi itu Talaqatul Umar. Nah, beliau sebagai pelanjutnya ya nggak banyak sebenarnya. Jadi misalnya wilayah Libya menurut sejarah beliau lah yang menaklukkan. Dan itu nggak harus beliau langsung kan beliau punya prajurit, beliau punya pasukan. Beliau sebagai khalifah tinggal memerintahkan. Misalnya pada masa pemerintahan Jokowi, tentara kita menaklukkan misalnya di Timur atau menaklukkan di Irian misalnya, itu kan bukan harus Jokowinya kan. Jadi tentu bisa dari pasukannya. Ya. Jadi sebenarnya nggak banyak beliau karena yang paling besar adalah pada masa Umar bin Khattab. Jelas ya? Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ada makalah berikutnya? Makalah berikutnya? Ustaz. Ya. Ini berbicara seputar Khalifah Utsman bin Affan yang pernah saya dengar gitu ya. Khalifah Utsman bin Affan ini sifat ya salah satu sifat baik yang menonjolnya itu malunya itu Ustaz ya. Betul. Iya, pemalu. Bisa diceritakan Ustaz? Ya, jadi beliau itu pemalu termasuk dalam pemalu itu beliau tidak pernah memperlihatkan auratnya. Sehingga ada satu kisah ketika Rasul sedang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat ya, masuk Abu Bakar, beliau masih biasa saja, kemudian masuk Umar, beliau juga masih ada bagian tubuhnya yang tampak itu kan. Tapi begitu Utsman yang masuk, beliau menutup semua anggota tubuhnya, walaupun itu bukan masuk aurat ya. Kalau ditanya kenapa Rasul kamu menutup tadi ada Umar kok tidak seketat sekarang ini ketika ada Utsman masuk itu kan? Beliau menceritakan bagaimana saya nggak malu pada malaikat pun malu sama Utsman, apalagi saya gitu. Sehingga beliau menunjukkan bahwa Utsman adalah seorang yang sangat pemalu, termasuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuhnya walaupun itu masuk aurat ya. Sehingga itulah maka Rasul memuji beliau sebagai orang yang sangat pemalu. Dan luar biasa beliau menjadi menantu Rasul itu 2 putri Rasulullah, ya kan?
ruqyah, setelah itu Ummu Kulsum, ya. Ya enggak bareng, tapi begitu Ruqyah wafat kemudian Ummu Kulsum. Ya. Jadi itu kan menambahkan orang luar biasa kan. Jadi menantu Rasul enggak sembarangan, ya. Apalagi dua putri Rasulullah. Gitu kan. Jadi orang hebat beliau. Dan beliau termasuk orang yang dijamin surga. Jadi 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua adalah masuk Ashabul Jannah. Orang yang pasti masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Rasul yang bicara itu kan nggak mungkin bohong. Karena apa? Allah menjamin kan, wa man tuqal hawa indu ilayyuha. Muhammad itu nggak pernah bicara atas dasar hawa nafsu, tapi adalah wahyu Allah yang dibicarakan. Itu adalah informasi dari Allah yang menunjukkan bahwa ada 10 sahabat yang masuk surga, antara lain adalah Khulafaur Rasyidin itu. Ya. Ada sahabat Talha, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Abu Waqqas dan seterusnya. Jelas? Jelas? Masih ada yang lain? Jelas. Atau ada makalah berikutnya enggak? Siapa yang berikutnya makalahnya? Setelah ini sih kita ada matkul lagi, Ustaz. Ayo, ya langsung aja. Nanti saya berjalan. Sekarang presentasi dulu makalah berikutnya. Tidak. Kalau pemakalah sih untuk hari ini satu makalah, Ustaz. Cuman tadi materi kayaknya sedang ada masalah. Nah, maksudnya kalau barangkali ada makalah bisa berikutnya bergabung. tentang hal ini kan bisa dipresentasikan supaya pertemuannya tidak harus panjang gitu kan. Belum ada pemakalah berikutnya? Belum ada, Ustaz. Nanti bisa diusahakan ya, bisa 2 gitu ya. Iya. Supaya kalau itu kan cukup banyak materinya itu. Ya silakan yang belum, yang mau nanya lagi silakan, yang belum jelas. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya, ayo silakan. Mungkin bertanya sedikit, Ustadz. Silakan. Tapi agak sedikit menyimpang sih, Ustadz ya. Iya, silakan. Maksudnya gini, saya sering dengar tentang di Tiongkok sana ada masjid yang usianya udah berumur 1.300 tahun. Di Xi'an atau di Beijing ada yang berusia sekitar 900 tahun gitu. Nah, tapi dari buku-buku sejarah belum saya dapatkan kira-kira siapa yang melakukan ekspansi sampai ke sana sehingga bisa peninggalannya sampai sekarang itu masih ada gitu, Ustaz. Ekspansinya dari mana ya, Ustaz, bisa ke situ? Mungkin itu, Ustaz. Iya. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, memang dulu sudah ada sahabat yang berdakwah sampai di Cina. Ya, itu Sa'ad bin Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Waqqas itu yang datang langsung ke Cina untuk dakwah. Sebagaimana Turki juga zaman sahabat pun sudah ada yang masuk ke sana, pindah Turki. Ya. Abu Ayyub al-Ansari itu salah sahabat yang wafat di sana, di Turki, apalagi di Palestina ya. Saya pernah di Palestina, pernah ke Palestina, pernah di Yerusalem itu, sana ada sahabat Salman Al-Farisi ya. Kemudian sahabat-sahabat juga ada. Demikian juga Mesir ya. Nah, tapi yang terjauh cuma Cina. Dan dalam hadis itu juga pernah disebutkan kan, utlubul ilma wa bisin ya. Cara ilmu sampai di negeri Cina. Jadi sudah dikenal. Cuman saat itu mencari ilmu bukan agama tentunya ya, tapi yang dikenal adalah ulat sutra. Maka dikenal dengan kain sutra itu di Cina itu sudah cukup maju. Industri kain sutra sudah cukup maju pada masa Rasulullah. Ya. Sehingga beliau pernah menyampaikan hadisnya yang sangat terkenal untuk ilmu lebih sin. Cari ilmu sampai di Cina.
Dan nanti ternyata memang ada sahabat-sahabat Waqqas yang mengembangkan Islam, yang menyebarkan Islam di negeri Cina. Maka wajar kalau di beberapa negara bagian Cina itu, posisi Cina itu ada daerah yang mayoritas Muslim, ya kan? Ya. Saya pernah ke Cina itu di Hainan, ya, itu juga ada perusahaan makanan untuk Muslim food ada. Dan di Cina itu yang saya tahu untuk restoran Islam itu ada namanya Ta'amul Muslimin. Jadi itu tulisan Arab itu. Kalau kita mau cari restoran yang halal ya, itu ada Ta'amul Muslimin, itu adalah negeri Cina, yang Muslim. Dan kalau kita lihat Cina itu memang luar biasa. Padahal penduduknya pada besar dari Cina kan. Di Cina aja penduduknya sudah 1,3 miliar kan. Penduduk negeri Cina. Belum lagi orang Cina yang di luar negeri Cina kan. Di Indonesia juga banyak orang Cina ya kan. Bahkan mereka menguasai ekonomi Indonesia Cina-Cina semua ini kan. Yang Naga 9 itu kan orang Cina semua itu. Nah, kemudian juga di berbagai wilayah dunia, termasuk produk Cina itu menguasai. Kalau kita ke Mesir, kita menyaksikan Sphinx, menyaksikan piramid, ya, dan kita menyaksikan museum Fir'aun, itu hampir semua souvenir yang ada di Mesir itu produk dari Cina. Mayoritas dari Cina. Kita ke Turki, di Blue Mosque, ya, di Masjid Ahmad, di Blue Mosque, juga di Topkapi Museum, ya, di Hagia Sophia Museum yang akan menjadi masjid lagi, masjid gereja itu ya, itu juga kebanyakan souvenirnya itu produk Cina. Kita pergi haji, ya, mainan-mainan yang dijual, tasbih ya, kopiah itu baik dari Cina. Jadi seluruh dunia ini kuasai Cina sebenarnya. Apalagi masalah perdagangan yang paling besar Cina. Maka sekarang Amerika juga kalah kabut kan menghadapi Cina kan. Nah, bahkan ya disinyalir secara teknologi pun sekarang Cina paling unggul dibandingkan yang lain. Ya. Jadi zaman itu sudah ada ya, namanya sahabat Sa'ad bin Waqqas, itu dikenal sebagai sahabat yang menyebar Islam di negeri Cina. Jelas ya? Jelas. Masih ada? Ya. Silakan. Silakan, masih ada? Cukup? Ya, Ustaz. Sepertinya cukup. Ini apa untuk makalah kedua kayaknya belum ada informasi juga tadi belum siap. Ya, jadi belum. Oke. Nanti minggu depan di itu ya, dikondisikan ya. 2 ya, Ustaz? Iya. Oke. Oke ya. Baik, terima kasih. Mari kita tunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.